Halo adik-adik, apa kabar? Selamat datang di Brother Daniel Academy. Dengan Ko Daniel di sini. Pada sesi kali ini, Ko Dan akan menjelaskan tentang momen inersia dan momen gaya. Dari bab dinamika rotasi, fisika kelas 11. Oke, langsung saja ya. Selamat belajar. Oke, kita pahami dulu apa definisi dari momen inersia yang disimbolkan dengan I dan satuannya kg meter pangkat 2. Momen inersia itu adalah ukuran kelembaman atau ukuran kemalasan atau ukuran mager, kalau dalam bahasa gaul ya, dari sebuah benda untuk berotasi terhadap porosnya. Nah, jadi ini besaran yang terdapat pada rotasi. Oke, artinya apa? Kalau momen inersia dari sebuah benda itu makin besar, maka bendanya itu sukar berotasi, sulit berputar. Nah, dibandingkan dengan benda yang memiliki momen inersia lebih kecil. Bisa ya kalian pahami konsep ini ya? Oke. Kemudian momen inersia itu dia dipengaruhi oleh bentuk benda. Kemudian dia dipengaruhi juga oleh masanya, massa benda. Dan yang ketiga, dia dipengaruhi oleh letak sumbu putar atau poros dari bendanya. Nah, kalau misalnya menghitung momen inersia dari sebuah massa titik ini partikel yang dianggap sangat kecil. Nah, itu dirumuskan sama dengan M dikali R pangkat 2. Jadi M itu adalah massa titiknya, kemudian R itu adalah jarak titiknya ke sumbu putar. Itu ya. Nah, di sini kita dapat satuannya kg meter pangkat 2, itu asalnya dari sini. Massa dalam kg, kemudian R-nya atau jarak benda ke sumbu putar itu satuannya meter pangkat 2. Seperti itu. Kemudian momen inersia itu termasuk besaran skalar, tidak ada arahnya. Nah, jadi jika kalian ditanyakan momen inersia dari beberapa massa titik, nah tinggal jumlahkan saja langsung. Oke. Kemudian dalam rumus fisika, momen inersia adalah besaran analog atau pengganti, ya, besaran analog rotasi dari massa pada gerak translasi. Nah, jadi jika pada gerak translasi nanti ada besaran massa, maka di rotasi rumusnya digantikan oleh I. Nah, contohnya apa kok? Contohnya adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik pada translasi kan dirumuskan sama dengan setengah dikali M kali V pangkat 2. Betul ya? Itu rumus energi kinetik yang sudah kita pernah pelajari kelas 10. Nah, di rotasi nanti ada energi kinetiknya juga. Rumusnya apa? Nah, di sini ada M. M itu dianalogkan atau diganti dengan I. Oke, jadi I pengganti dari M. Setengah I dikali kecepatan sudut pangkat 2. Nah, itu rumus Eka rotasi. Jadi I menggantikan M, kemudian omega dia menggantikan V. Oke, jadi banyak rumus nanti apalagi. Misalnya ada rumus momentum. Momentum translasi itu simbolnya P dirumuskan M kali V. Ini momentum linear. Nah, kalau pada rotasi itu ada momentum sudut. Momentum sudut atau L itu, nah ini M diganti dengan I. V diganti dengan omega. Jadi I menggantikan M, omega menggantikan V. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak rumus fisika pada rotasi yang memiliki kemiripan dengan rumus pada translasi yang sudah pernah kita pelajari. Nah, kalau bendanya bukan titik bagaimana? Menghitung I-nya. Kalau benda selain titik, di sini untuk menghitung I-nya,
ada konstanta pengali, ada pengali di sini ya, ada K. Nah, jadi I sama dengan K dikali MR pangkat 2. Nah, K-nya itu berbeda-beda untuk setiap benda ya adik-adik. Di sini yang kita pelajari ada 6 macam benda saja. Yang pertama, kalau misalnya dia batang silinder, porosnya ada di tengah, jadi sumbu rotasinya ada di tengah. Ini misalnya kalian memutar pulpen, kalian jepit di tengah, kemudian kalian putar-putar. Nah, itu dia ada rumus I-nya, dirumuskan seperti ini. I sama dengan 1/12 M dikali Al pangkat 2 ya. Di massa batang dikali dengan panjang batang di pangkat 2. Hanya 1/12. Nah, kemudian jika kalian memutar ballpoint-nya di ujung, jadi yang dijepit di ujung sini, maka tentu saja lebih susah diputar ya. Nah, jadi pasti K-nya lebih besar. Nah, dirumuskan 1/3 ml pangkat 2. Jadi dia 4 kali lipat lebih susah daripada kalau porosnya di tengah. Ya, ini 1/3, sini 1/12. Ini 1/3 lebih besar dari 1/12. Kemudian kalau silinder pejal itu poros di tengah. Misalnya roda atau meja putar ya. Nah, itu dia memiliki momen inersia setengah MR pangkat 2, jadi K-nya adalah setengah. Kemudian jika dia cincin, nah, kalau cincin tipis, porosnya sama di tengah, melewati titik pusatnya, nah, maka dia momen inersianya adalah M kali R pangkat 2, jadi K-nya 1. Sama seperti partikel atau massa titik tadi ya. Nah, kemudian untuk bola ada 2 jenis di sini, ada bola pejal, bola yang padat, dan yang ini satu lagi yaitu bola berongga atau bola kopong ya, bola kosong. Nah, kalau bola pejal dia 2/5 MR pangkat 2, kalau bola berongga dia 2/3 MR pangkat 2. Jadi seperti itu. Oke, nanti kalian ingat ini ya untuk K-nya. Jangan lupa. Supaya lebih paham, kita belajar melalui contoh soal. Di sini ada 4 buah partikel, massanya M, 2M, 3M, dan 4M ya. Masing-masing jarak pisahnya adalah D kecil. Dia dihubungkan oleh kawat, jadi nyambung semua partikelnya ya. Nah, cuma di sini kawatnya diabaikan. Ya udah usah dihitung I-nya. Hitung besarnya I jika batang diputar terhadap poros melalui A. Jadi di A ini dia ada poros putarannya. Jadi penjepitnya itu ada di A. Bayangkan kayak kalian tadi memutar ballpoint. Nah, itu yang ditahan di titik A. Oke, jadi momen inersia pada partikel ini dia dirumuskan sama dengan ini ya. Nah, momen inersia di A, dia dihitung dari momen inersia B ke A, kemudian C ke A, dan D ke A. Oke, jadi yang punya efek momen inersia pada poros A adalah benda B, benda C, dan benda D. Nah, benda A sendiri, dia tidak memiliki I jika poros putarannya ada di titik A. Soalnya dia sekalipun ada masanya, tapi dia jaraknya 0. Nah, jadi I oleh benda A-nya sendiri kita abaikan. Oke. Tinggal kita masukkan ya di situ M besarnya sama dengan MB, MB-nya 2M. Kemudian jaraknya dia adalah D. Jadi kita tulis seperti ini. Kemudian massa benda C adalah 3M. Jaraknya C ke A, C ke poros adalah 2D. 2D kita pangkatkan 2. Kemudian ditambah MD, MD-nya adalah 4M. Nah, kita kalikan dengan 3D pangkat 2. Jadi IA sama dengan 2MD pangkat 2, ditambahkan 3 kali 4, 12 MD pangkat 2, ditambah 4 kali 9 sama dengan 36 MD pangkat 2. Oke, jadi di sini kita dapatkan IA-nya sama dengan 14 ditambah 36. 50 MD pangkat. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi MD pangkat 2-nya biarin saja. Di situ dia nggak menggunakan satuan, tapi menggunakan simbol M dan D. Oke, bisa dipahami? Kok easy kok mudah?
nyaman. Oke, gimana kalau yang soal B, porosnya melalui titik C? Nah, coba kalian hitung. Di pause dulu. Caranya sama ya. Jadi poros putarannya ada di C. Karena porosnya ada di C, maka massa 3M-nya tidak kita gunakan. Jadi yang momen inersia poros di C itu dihitung dari momen inersia dari benda A ke C, kemudian B ke C, dan D ke C ya. Ini. Oke, hitung di sini. Momen inersia di titik C. Massa benda A adalah M. Nah, kemudian jaraknya A ke C itu adalah 2D. Kita pangkatkan 2. Kemudian MB-nya 2 dikali D pangkat 2. MD-nya adalah 4M. Jaraknya D pangkat 2. Jadi di sini kita dapat 4MD pangkat 2 ditambah 2MD pangkat 2 ditambah 4MD pangkat 2. Kita dapat hasilnya adalah 10MD pangkat 2. Itu jawabannya soal yang B. Jika porosnya dipindah, maka momen inersia totalnya juga otomatis berbeda ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Batang AB homogen, dia memiliki massa 4 kg. Jika batang diputar dengan sumbu putar melalui titik P. Nah, posisi titik P-nya ada di sini ya. Dia bukan posisi titik P-nya tidak di tengah. Posisi titik P tidak di tengah, tidak juga di tepi. Nah, tadi kan kita tahu kalau dia di tengah itu kan 1/12 ml pangkat 2 ya. Kalau di tepi dia 1/3 ml pangkat 2. Nah, gimana kalau misalnya dia sumbunya mengalami pergeseran? Nah, di sini ada rumus teorema sumbu sejajar. Nah, jadi jika sumbu rotasinya dipindah atau digeser, maka momen inersia pada sumbu yang baru itu sama dengan momen inersia pada pusat massa. Pusat massa itu yang di tengah-tengah tadi ya, ditambahkan dengan M dikali pergeseran pangkat 2. Jadi D itu adalah jarak dari pusat massa dari titik tengah ke sumbu yang ditanyakan atau sumbu yang baru, sumbu yang diminta soal. Oke, jadi kita tahu I di pusat massa sama dengan 1/12 ml pangkat 2. Jadi bisa kita hitung I yang melalui titik P itu sama dengan 1/12 M dikali L pangkat 2 ditambah M dikali D pangkat 2, seperti ini ya. Nah, 1/12 dikali masanya di situ 4, kemudian panjang batangnya adalah 6. Ditambah dengan 4 dikali jarak dari pusat massa ke sumbu yang baru adalah ini. 1, kan ya. 1 pangkat 2. Jadi, ini sama dengan 6 dibagi 12, 3 dikali 4, 12. 12 ditambah dengan 4. Nah, jadi I-nya sama dengan 16 kg meter pangkat 2. Seperti itu ya, jika sumbunya di luar dari yang sudah kita pelajari tadi, kita pakai rumus teorema sumbu sejajar. Oke, kita lanjutkan ke momen gaya atau torsi ya. Simbolnya adalah tau, satuannya Newton meter. Nah, momen gaya itu apa? Momen gaya itu merupakan atau didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan lengan momen. Nah, jadi momen gaya itu penyebab dari sebuah benda berotasi. Gitu ya. Efek putaran itu momen gaya atau torsi. Nah, dari pengertian ini, dari definisi ini kita bisa rumuskan momen gaya sama dengan F dikali LF. Nah, kemudian lengan momen itu apa kok? Lengan momen itu adalah jarak sumbu putar ke gaya. Jadi jaraknya F ke poros putarannya, ke sumbunya ya. Dan F dan L itu selalu siku-siku. Jadi kalau misalnya gayanya tegak, maka ngitung L-nya itu harus yang mendatar. Oke. Kalau gayanya mendatar, maka L-nya tegak.
Kemudian untuk momen gaya, untuk torsi itu adalah besaran vektor. Di sini dia dibedakan dengan tanda positif negatif ya. Kalau dia momen gaya atau torsinya searah jarum jam, bernilai positif. Jika momen gaya berlawanan arah jarum jam, maka dia bernilai negatif. Oke, contoh. Misal di sini Koko punya batang AB. Batang AB, kemudian pada titik B, mendapat gaya F1 yang vertikal ke atas. Nah, di mana F1 itu dia jaraknya ke A itu sepanjang L1. Nah, jadi ini F1-nya tegak, L1-nya mendatar ya. Nah, bayangkan saja ini AB ini sebuah daun pintu. Oke. Dan A itu menjadi engselnya, tempat dia poros putarannya. Oke. Nah, pada ujung pintu yang satu lagi, dia ditarik dengan gaya F1 atau didorong dengan gaya F1 seperti ini ya. Kemudian efek putarannya kemana? Kalau misalnya dia ditarik dengan gaya F1 ke atas, posisi poros ada di A, maka pintu ini dia akan berputar melawan jarum jam. Oke? Jadi dia pintunya akan berputar seperti ini. Nah, putaran seperti ini adalah putaran yang berlawanan jarum jam. Nilainya negatif. Kemudian ada lagi gaya F2 di titik J, saya sini tambahkan titik J. Nah, dengan jarak L2 dari A, dari porosnya, nah, efek putarannya dari F2 ini tentu saja akan berputar searah jarum jam, ini ya. Nah, jadi F2-nya arahnya ke bawah. Jadi dia muternya nanti menyebabkan perputaran pintunya lawan searah jarum jam. Nah, jadi jika ditanya torsi total dengan poros A, maka di sini kita bisa hitung tau 1 positif, negatif dari tau 1, lalu dijumlahkan dengan tau 2. Ya, jadi tau 1-nya didapat dari F1 kali L1, tau 2-nya didapat dari F2 dikali L2. Ya, jadi kalian tinggal masukkan nilainya dapat sudah torsi totalnya ya. Nah, jika tau totalnya ketemunya positif, artinya ya momen gaya totalnya searah jarum jam. Jika tau totalnya negatif, artinya dia momen gaya totalnya berlawanan arah jarum jam. Oke, supaya lebih jelas, di sini Kodan kasih contoh soal. Hitung torsi total pada batang AC ini ya, dengan poros TA. Jadi pada batang AC di sini ada 3 buah gaya, F1 4 Newton, F2 membentuk sudut 53 ya, sudut elevasi 53, besarnya 10 Newton, dan F3 3 Newton. Nah, kalau misalnya batangnya di sini dia mendatar, maka kalau ada gaya membentuk sudut elevasi seperti ini lebih bagus kalau misalnya kita uraikan saja F2-nya ya. Jadi komponen datar dan komponen tegak. Nah, jadi seperti ini. Komponen datarnya itu komponen yang bersentuhan dengan sudut 53 didapat dari F2 dikali kosinus. Nah, F2 kan 10. Cos 53 itu 3/5. Jadi kita dapat di sini 6 Newton. Kemudian F2 yang vertikal itu F2 sin. Nah, itu didapat dari 10 dikalikan 4/5. Kita dapat F2 sin 53-nya 8 Newton. Oke, kemudian kita mau hitung torsi total dengan poros di A. Nah, kalian perhatikan ini. Jika suatu gaya melalui poros, maka gaya tersebut tidak memiliki efek rotasi atau torsinya sama dengan 0. Bayangkan ini AC ini adalah sebuah pintu, kemudian A itu adalah engsel. Kemudian kamu dorong tepat di engselnya. Apakah pintu akan berputar? Tentu saja tidak, ya toh? Nah, jadi F1 di sini, kalau poros di A, F1 dia torsinya kita nggak pakai, torsinya 0. Nah, begitu juga dengan F2 cos 53 yang 6 Newton ini, itu juga nggak memiliki efek putaran. Nah, jadi ini torsinya 0. Kenapa kok? Karena gaya F2 cos 53 itu dia kalau kita perpanjang, dia melewati titik A, melewati poros. Nah, tadi aku bilang, jika gaya melalui poros, maka gaya tersebut tidak memiliki efek rotasi. Jadi gayanya diperpanjang nggak apa-apa. Jadi garisnya itu, garis kerja gayanya kita perpanjang.
Nah, kalau misalnya dia melewati poros, maka dia horizontal. Oke, jadi yang mengakibatkan putaran di sini adalah F3 dan F2 sin 53. F3 putarannya searah jarum jam, torsi positif. F2 sin 53 itu dia putarannya negatif ya, torsinya lawan jarum jam. Oke, kita tinggal hitung di situ. Sigma tau di titik A sama dengan F3 dikali lengannya 2 ya toh, ditambahkan dengan dikurangi dengan F2 sin 53 dikali dengan lengannya 4, 2 tambah 2. Jadi F3 itu lengannya ini BKA 2, kemudian F2 sin 53 lengannya itu 4. Oke, jadinya 3 kali 2 dikurangi dengan 8 kali 4. 6 dikurangi 30. Hasilnya adalah negatif 26 Newton. Nah, jadi dia kalau dapatnya negatif, artinya torsinya melawan jarum jam. Atau batang AC ini dia akan berputar melawan jarum jam. Bisa ya, kalian pahami? Nah, gimana kalau misalnya dia porosnya dipindah ke titik B? Jadi kalau poros ada di tengah sini, di titik B, maka F3 kita nggak pakai, F2 cos 53 tetap nggak dipakai, karena dua gaya ini dia melalui titik B, melalui poros. Nah, jadi yang dipakai atau yang memiliki efek putaran torsi adalah F1. Nah, poros di B, F1 dia ke atas, jadi torsinya dia searah jarum jam. Kemudian F2 sin 53, torsinya bagaimana? Porosnya di B, jadi F2 sin 53 di sini lawan jarum jam ya. Jadi kita bisa hitung torsi jika poros di B itu didapat dari F1 dikali F1 dia dari ujung sini ke porosnya ada di B, jadi lengannya ini 2 meter. Dimin, nah F2 sin 53 dikali lengannya adalah ini ya, jadi F2 itu dari F2 ke B itu jaraknya adalah 2 meter. Oke, jadi kita dapat 4 dikali 2 dikurangi 8 minus 16 ya teman-teman, 8 Newton. Nah, ini pun torsinya berlawanan arah jarum. Oke, seperti itu ya adik-adik untuk menghitung momen gaya atau torsi. Semoga kalian bisa memahami apa yang aku jelaskan. Oke, selamat belajar, tetap semangat.